Halo sobat setia Agus Farming, jumpa lagi. Selamat datang bagi sobat yang baru mampir di channel ini. Salam sukses tani. Oke sobat, pembahasan kali ini tentang penggunaan PPC dan ZPT, yaitu tahap umur yang tepat aplikasi PPC dan ZPT pada tanaman padi. Oh ya, mungkin sebahagian sobat kita ada yang belum paham apa sebenarnya PPC dan ZPT tersebut. Nah, biar tidak gagal paham, kita bahas dulu sedikit mengenai kedua bahan tersebut. Pengertian PPC adalah pupuk cair yang berfungsi sebagai pupuk pelengkap yang memberikan nutrisi lebih pada daun dan batang tanaman, atau lebih dikenal pupuk pelengkap cair. Sedangkan ZPT singkatan dari zat pengatur tumbuh, dalam istilah lain hormon tumbuh atau fitohormon, yang merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara yang terbentuk secara alami maupun yang dibuat oleh manusia yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Oh ya sobat, penting untuk dipahami, ZPT bukanlah pupuk atau hara. Jangan keliru memahami, dikarenakan perbedaan terletak pada fungsi, bentuk maupun senyawa penyusunnya. Itulah sobat sekilas mengenai PPC dan ZPT. Sekarang kita masuk pembahasan topik kita, waktu yang tepat aplikasi PPC dan ZPT pada tanaman padi. Nah sobat, pupuk pelengkap cair diberikan setelah tuntas pemupukan padat yang diserap lewat akar tanaman. Bila sobat ingin memberikan nutrisi tambahan pada tanaman padi, sangat dianjurkan menggunakan pupuk cair, dikarenakan lebih mudah diserap. Aplikasi yang tepat dapat dilakukan pada umur tanaman 40 sampai 45 hari setelah tanam, di mana tanaman padi memasuki fase generatif, dan dapat dilanjutkan penggunaannya pada umur 60 sampai 65 hari setelah tanam dengan cara disemprot ke bagian permukaan daun tanaman guna memenuhi dan melengkapi nutrisi atau hara, baik hara makro maupun mikro yang dibutuhkan tanaman padi pada stadia primordia dan menjelang munculnya malai. Oke sobat yang masih setia nyimak, sekarang pembahasan jadwal penggunaan ZPT yang tepat. Menurut fase pertumbuhan tanaman padi dapat dibagi dalam dua fase, vegetatif dan generatif. Fase generatif merupakan fase reproduktif jika kurang ketersediaan unsur hara, air, dan hormon tumbuhan atau ZPT. Selama fase ini akan menyebabkan panjang malai, jumlah bulir dan jumlah gabah dalam satu malai yang terbentuk tidak maksimal. Sekalipun varietas yang ditanam memiliki jumlah bulir per malai tinggi, sehingga air harus tersedia dan pemberian pupuk susulan atau PPC serta hormon tanaman mesti dilakukan pada masa sebelum fase primordia, bertujuan untuk mengoptimalkan anakan produktif dan proses pertumbuhan pada fase berikutnya sobat. Zat pengatur tumbuh sangat dibutuhkan pada masa sebagai berikut. Yang pertama stadia primordia atau saat mulai pembentukan malai, yang kedua tahap bunting, dan yang ketiga tahap pembungaan. Jadi sobat, dapat disimpulkan penggunaan ZPT yang tepat yaitu setelah selesai masa vegetatif atau masa perbanyakan anakan padi, memasuki stadia primordia. Umur tanaman sekitar 40 hingga 45 hari setelah tanam. Dan pada saat tanaman padi bunting besar atau hampir keluar malai, umur sekitar 65 sampai 70 hari setelah tanam. Penggunaan ZPT cukup 2 kali tiap budidaya, sama halnya dengan penggunaan PPC, dan jadwal aplikasinya pun bisa dilakukan secara bersamaan. Nah sobat, keuntungan penggunaan ZPT dapat kita simpulkan
Pemberian saat sebelum primordia dapat mengoptimalkan anakan produktif, dan pemberian saat bunting besar untuk memaksimalkan keluarnya malai, bulir padi keluar sempurna, dan terhindar dari bulir padi yang terjepit batang, malai keluar serempah, dan akhirnya pemasakan bulir pun dapat terjadi secara bersamaan sobat. Oke sobat, sekian dulu pembahasan mengenai penggunaan PPC dan ZPT pada tanaman padi. Semoga pembahasan ini mudah dimengerti dan memberi manfaat buat sobat. Salam sukses tani.